Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Timar. Pagi ini jam 8 kurang saya menuju ke atas ya, di atasnya Telaga Sarangan di Lawu Green Forest untuk melakukan kegiatan pembinaan aparatur, khususnya aparatur pemerintah desa. Saya berhenti sejenak, ini view pemandangan Kabupaten Magetan yang di sebelah bawah itu. Kalau kita lihat dari sedikit ketinggian, ini masih berada di bawahnya Sarangan, cukup bagus panoramanya. Saya senang dengan daerah ketinggian, rekan-rekan. Jadi alhamdulillah Magetan diberi karunia Allah berupa keindahan alam dan kesuburan. Mari sama-sama kita banyak-banyak bersyukur, karena dengan senantiasa bersyukur maka nikmat itu akan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali rekan-rekan pemandangannya. Nanti penjelasan akan saya ajak jalan ke atas. Monggo kita ikuti perjalanan ke atas. Terima kasih masih setia dengan konten-konten Dadi Timar, rekan-rekan. Saat ini kita melewati jalur sebelah selatan. Jadi ini kalau kami di Magetan menyebutnya dengan jalur lama. Jadi lewat pertigaan Ngerong itu ke atas. Kalau rekan-rekan pengen lewat jalan ini, pastikan kendaraan dalam kondisi prima rekan-rekan, karena tanjakannya cukup tinggi dan ini memang lebih cepat untuk bisa sampai ke atas Telaga Sarangan. Jalur ini jalur favorit saya rekan-rekan. Kalau naik ke atas, di atasnya Telaga Sarangan. Saat ini kita sudah melintas di seputaran dekatnya Telaga Sarangan ini. Kita menuju ke atas. Habis turun hujan, jadi jalanan masih kelihatan basah. Suasana cukup segar, udara dingin, kemudian masih penjenengan bisa melihat ada kabut di sana yang masih menyelimuti, karena ini masih sekitar jam 8 pagi. Sebentar lagi kita akan melintas di rumah makan Mbah Jo Resort. Ini sangat terkenal di Magetan rekan-rekan. Ini yang kelihatan di sebelah kanan kita. Cukup banyak destinasi wisata yang ada di Magetan rekan-rekan. Monggo katuran pinarak di Magetan. Selamat berkunjung di Magetan, nikmati panorama alamnya. Kita sudah sampai di lokasi kegiatan. Silahkan rekan-rekan menyimak. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan saya. Monggo silahkan ikuti konten ini selengkapnya. Rekan-rekan, kita sudah sampai di lokasi. Saat ini saya ditemani Mas Gunendar. Mas Gunendar ini sebagai Kabid Pemberdayaan Pemerintahan ya Mas Gun ya, di Dinas
PMD. Nah, Mas Gun, hari ini kita adakan kegiatan pembekalan sekretaris desa. Yang tolong diceritakan ini, saya lihat sedikit, mungkin bisa diceritakan Mas Gun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga jarak biar Mas Gun kelihatan wajahnya. Ya, rekan-rekan sekalian, bahwa hari ini Dinas PMD akan melaksanakan pembekalan untuk sekretaris desa sejumlah 40 orang peserta. Itu diambil dari sekretaris desa yang diangkat sejak tahun 2018. Jadi jumlahnya ada 40 orang. Hari ini kita melaksanakan feedback itu sejumlah 40 orang karena keterbatasan tempat, kan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jumlahnya terbatas 40 orang. Nah, kemudian materi yang akan kita sampaikan, ini yang paling urgen, ini berkaitan dengan administrasi desa. Jadi tentang tata naskah ini yang perlu kita sampaikan kepada sekretaris desa supaya sebagai pondasi awal sekretaris desa yang baru saja dilantik itu bisa memahami tentang tugas pokoknya utamanya dalam hal tata naskah dinas di desa. Ya, Mas Gun, ini saya tertarik nih. Ini kan perangkat desa kita banyak yang baru nih ya. Rata-rata S1, ini malah sebagian ada yang S2. Ya. Ini hasil rekrutmen yang kemarin dilakukan dan beberapa kali pernah saya upload di konten Dadi Dimar. Ada yang menggunakan CAT, ada yang menggunakan manual ya, konvensional, cara-cara konvensional. Mas Gun, untuk menurut pengalaman Mas Gun yang sudah lama nih di PMD, untuk tingkat SDM-nya dari hari ke hari kelihatannya seperti apa nih? Kira-kira gitu ya. Kira-kiranya apakah munda mergono pendidikannya api apa bagaimana? Coba monggo. Ya, jabatan perangkat desa itu kan syarat minimalnya SLTA. Tetapi paling banyak pendaftarnya itu sarjana. Sarjana ya? Tapi dari berbagai macam latar belakang. Oh iya. Ada perawat juga ada ahli perawat gizi. Ada yang masuk ke sini? Ada. Wah. Jadi ada ahli gizi juga ada, kemudian kesehatan lingkungan, guru juga paling banyak. Kemudian ekonomi dan juga komputer. Nah, jadi perangkat desa ini multi talenta sebenarnya. Tetapi harus fokus kepada pemerintahan desa karena tugas pokoknya sebagai aparatur pemerintah desa. Oh, iya. Ini kan bukan bekerja ya Mas Gun. Mas Gun sering bilang ke saya bahwa perangkat ini mengabdi. Nah, ini kan harus domisili walaupun berasal dari berbagai macam daerah, kemudian masuk ke Magetan, harus domisili. Ini menjadi syarat mutlak ya. Coba dijelaskan itu bedanya bekerja dengan mengabdi, Mas. Iya, itu menarik sekali. Kalau orang bekerja seperti PNS, katakanlah bisa dilakukan di luar wilayah. Misalkan saya seorang PNS, mungkin bekerja di Magetan, mungkin saya bisa tinggal di Ngawi atau di Madiun. Tapi untuk jabatan pamong ini yang tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena pamong ini harus dekat dengan masyarakat, pamong harus melayani 24 jam itu benar. Karena ada pelayanan administrasi, ada pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus 24 jam tinggal di desa. Iya. Saya kemarin pernah nemui kasus nih Mas. Jadi perangkat, artinya kalau perangkat nikah sama perangkat. Nah. Terus desanya beda piye gitu. Ya. Kita belum ada ya aturannya. Ya, memang kebetulan di Dinas Kependudukan itu memungkinkan seorang pasangan suami istri itu beda kakak. Nah, itu memungkinkan. Nah, karena kalau seperti itu memang secara administrasi memungkinkan. Beda kakak ya? Iya, beda kakak memang memungkinkan. Jadi itu rekan-rekan yang kemarin banyak ditanyakan, Pak, bagaimana kalau suami istri beda desa? Nah, kakaknya harus pisah karena tempat tinggalnya harus pisah. Sing repot kok ketemu nih piye. Nah, kalau itu kan tidak bisa diatur gitu. Kalau misalkan malam kemudian pulang, habis itu ada masalah, misalkan di desanya dia harus datang ke desanya, ya itu yang nggak bisa kita atur. Iya. Itu teman-teman. Jadi ada hal-hal yang unik yang selalu berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Aturan ada yang harus mengikuti dan kita yang harus mengikuti aturan. Nanti muatan-muatan lokal seperti ini kita akan
bicarakan lebih lanjut. Nah, ayo kita ikuti kegiatan pembekalannya di ruang sana. Matur nuwun Mas Gun. Mas Gun ini teman saya mulai SMP rekan-rekan. Untuk teman-teman Panglima, kita satu angkatan. Nanti kita akan share ke teman-teman juga. Sekarang beda kelas jabatan. Udah apa-apa. Lahirnya dewe-dewe. Nggak apa-apa, yang penting kita bagaimana bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan tujuan kita, yaitu mensejahterakan masyarakat melalui aparatur pemerintah desa yang baik. Ayo kita ikuti kegiatannya. Kegiatan seperti ini sangat penting rekan-rekan, karena seperti yang disampaikan di depan bahwa teman-teman saya ini berasal dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sesuatu hal yang sangat urgent dan harus segera kita lakukan, khususnya untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung di penyelenggaraan pemerintahan desa. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga apa yang saya terima, apa yang menjadi yang saya ketahui begitu, bisa saya tularkan kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita melakukan dialog, paparan, kemudian diskusi. Cukup antusias. Saya terima kasih kepada rekan-rekan sekretaris desa yang baru mulai 2018 sampai 2021. Proses pengisian 18 sampai 21 maksud saya. Selamat bergabung dengan kami di Dinas PMD dan juga bergabung dengan komunitas kami di penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya perhatikan cukup antusias rekan-rekan dalam menyimak dan mengikuti, dan harapan saya selesai dari acara ini penjenengan bisa mengaplikasikan di desa penjenengan masing-masing. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti kegiatan ini, insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Monggo kalau penjenengan mau melaksanakan bintek, kita bisa hadir, kemudian juga saling berbagi dan mengisi kegiatan dan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Murianto di konten-konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.